إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Dunia semakin gaduh, kekerasan, bencana, dan konflik muncul silih berganti. Semua masalah tadi memasuki aspek-aspek personal seperti keluarga, pasangan, anak dan pekerjaan, serta lingkungan kita, yang membuat hidup semakin hilang arah. Bukankah semua ini sedang terjadi? Tidakkah kita mendambakan perubahan? Tapi sadarkah kita bahwa ada orang yang hadir di ruang perubahan untuk sekedar tersentuh dan menangis? Namun hanya sedikit yang bertanya, bagaimana agar perubahan ini bisa tetap hidup? Dalam sejarah Islam, yang membuat Utsman bin Affan mulia bukan karena ia punya harta. Saat sumurnya dibutuhkan, Utsman tidak bertanya apa keuntungannya buat saya. Ia justru bertanya, kalau bukan saya, lalu siapa? Sejarah tidak mengingat siapa yang hanya sekedar menikmati perjalanan. Sejarah selalu mengingat siapa yang punya peran untuk menopang. Titik balik adalah ruang, dan anggota STB adalah peran untuk memastikan perjalanan makna ini tidak berhenti di kita. Dalam setiap perjalanan besar, selalu ada dua jenis manusia. Mereka yang hanya hadir, dan mereka yang memastikan di belakang layar agar perubahan itu punya nafas yang panjang. Apakah kita sudah siap? Ramadan datang setiap tahun. Tapi jujur, apakah tubuh dan ibadahmu benar-benar naik level? Kita puasa, kita sholat, kita niatkan ibadah sebaik mungkin. Tapi realitanya, tubuh justru cepat drop, emosi mudah meledak, fokus hilang di siang hari, dan khusyuk hanya mampir sebentar lalu pergi. Hal ini terjadi karena tubuh tidak pernah diajak bekerja sama dan mempersiapkan diri. Ramadan yang seharusnya menguatkan, justru melelahkan. Ibadah jalan tapi badan tumbang, hati ingin sepenuhnya hadir, tapi tubuh sudah kehabisan energi. Lebih menyakitkan lagi, setelah Ramadan selesai, semua kembali ke pola lama. Tidak ada yang benar-benar berubah. Padahal, sholat dan puasa bukan sekedar ritual. Ia adalah sistem aktivasi tubuh dan jiwa. Jika dipahami dengan benar, Ramadan seharusnya membuat tubuh lebih stabil, jiwa lebih tenang, dan ibadah terasa lebih hidup. Inilah yang dirancang dalam intensif kelas titik balik Ramadan Total Upgrade. Kelas ini akan jadi peta kerja yang nyata untuk mengaktifkan tubuh melalui sholat dan puasa. 7 sesi intensif, 30 hari pendampingan. Jika Ramadan tahun ini adalah kesempatanmu untuk benar-benar berubah agar lebih siap menghadapi hidup setelah Ramadan berlalu, maka jangan lewatkan. Daftar sekarang dan jadikan Ramadan kali ini sebagai titik balikmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah.
bersyukur pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam agenda rutin kita di kajian titik balik. Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, terima kasih banyak yang sudah standby sejak awal. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan kembali belajar. Kita akan sama-sama kembali meluangkan waktu untuk bisa terus mengupgrade kualitas diri kita, kualitas ilmu kita, kualitas pengetahuan yang kita miliki sampai hari ini. Yang mana semoga apa-apa yang sudah kita luangkan, apa-apa yang sudah kita korbankan, apa-apa yang sudah kita sediakan senantiasa Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda semua, di awal ini mari yuk kita sama-sama bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena setiap nikmat pagi ini yang sudah kita terima tidak lain dan tidak bukan tentunya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka harapannya dengan adanya titik balik, dengan adanya kegiatan reminder ini, dengan adanya pengingat-pengingat kebaikan ini, kita bisa senantiasa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, hamba-hamba yang pintar, hamba-hamba yang pandai, hamba-hamba yang mau untuk terus mencari-cari rasa syukur terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak Ibu Ayah Bunda semua, mari sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga semakin kita bersalawat, Allah senantiasa terus bimbing hati kita. Ini jadi bukti bahwa kita terus ingin istiqomah, kita ingin terus dijaga dalam lingkungan ini, kita ingin terus dijaga dalam semangat ini, kita ingin terus dijaga dalam gairah-gairah kebaikan. Insya Allah kita bisa menjadi penerus ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seminimal mungkin untuk keluarga, untuk sahabat-sahabat, untuk teman-teman kita. Ya, nggak perlu dulu terlalu jauh untuk banyak orang, untuk komunitas yang lebih besar, untuk Indonesia. Mungkin bisa tercapai ya Bapak Ibu. Tapi setidaknya kita bisa menjadi contoh kebaikan untuk orang-orang tersayang, orang-orang terdekat kita. Ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, pagi hari ini Alhamdulillah kita akan sama-sama belajar lagi. Tapi tentunya di titik balik, Nuga selalu punya ritual. Apa ritualnya? Ritualnya ngajak untuk sedekah subuh ya. Jadi mangga Bapak Ibu Ayah Bunda yang ingin bersedekah pagi hari ini melalui titik balik, insya Allah kami akan selalu punya tempat terbaik untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Silakan di scan QR-nya atau salin nomor rekeningnya di Bank BSI 71788677703 atas nama titik balik. Kenapa sedekah subuh menjadi penting Bapak Ibu Ayah Bunda? Salah satu yang paling banyak hikmahnya, salah satu yang paling banyak kebaikannya, salah satu yang paling banyak dicatat balasan-balasannya adalah terkait dengan sedekah subuh ya Bapak Ibu gitu. Jadi kalau Nuga diminta untuk share apa sih kalau Nuga keutamaan sedekah subuh, insya Allah kita sudah sama-sama tahu dan banyak yang mengetahuinya. Tapi Bapak Ibu Ayah Bunda, kenapa kemudian bersedekah subuh ke titik balik juga menjadi penting? Insya Allah apa-apa yang Bapak Ibu Ayah Bunda keluarkan, ini kami niatkan untuk bisa menjadi bensin bahan bakar kita untuk terus bisa berjalan sebaik mungkin agar syiarnya bisa terus meluas, agar dakwahnya bisa terus on the track kencang, dakwahnya bisa terus bisa konsisten istiqomah gitu ya, bisa menyentuh banyak orang. Maka insya Allah Bapak Ibu apa-apa yang kita keluarkan setiap paginya kita sama-sama niatkan sedekah ini untuk bisa menjaga ilmu bisa langgeng dalam hati dan pikiran kita, menjadi amal-amal terbaik gitu ya. Jadi jariah, kalau titik baliknya bisa berjalan dengan panjang, insya Allah juga jadi jariah untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Untuk itu Bapak Ibu silahkan boleh di-scan barcode-nya atau salin nomor rekeningnya seperti biasa ya. Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu Ayah Bunda, khususnya untuk seluruh keluarga STB yang sudah mau mensupport kami, mendukung setiap gerakan atau program-program kami, mendukung setiap ide gagasan gitu ya yang selalu kami rilis setiap bulannya, dan alhamdulillah keluarga STB selalu jadi orang-orang yang pertama kami berikan informasi terkait program-program dari titik balik ya. Jadi terima kasih banyak, jazakumullah asal jaza untuk seluruh keluarga STB, dan semoga semakin banyak yang juga bisa ikut bergabung ke dalam lingkaran atau keluarga dari support titik balik insya Allah. Dan aku juga nggak lupa pengen mengucapkan syukran jazakallah khairan kafiran, jazakumullah asal jaza Bapak Ibu Ayah Bunda jamaah titik balik yang sudah standby sejak awal titik balik
dirilis sejak awal titik balik muncul ke permukaan gitu ya, dan sudah banyak juga yang standby di sana, mungkin kurang lebih setengah tahun gitu ya kita sudah berjalan. Terima kasih banyak atas konsistennya, atas doanya, atas dukungannya, atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa Allah kumpulkan terus dan izinkan semakin banyak orang berhimpun bersama kita semua insya Allah ya. Untuk itu Bapak Ibu, di awal ini boleh Bapak Ibu Ayah Bunda semua share-share informasi webinar pagi ini ke teman-teman, ke status WA, ke grup-grup yang ada Bapak Ibu Ayah Bundanya, dipersilahkan banget ya, boleh banget dia, supaya makin banyak orang Allah hadirkan, makin banyak manfaat kita dapatkan. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu Ayah Bunda, nggak terasa ya, jangan sampai, justru kalau enggak sih merasanya, kalau kita semakin tidak merasa, kita semakin nggak aware gitu ya, khawatirnya seperti itu. Kalau kita semakin nggak merasa, khawatirnya kita makin nggak perhatian sama Ramadan. Ya, sekarang sudah tanggal 14 Februari Bapak Ibu Ayah Bunda. Berarti 4 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jangan sampai kita ngerasa tiba-tiba datang gitu ya. Tiba-tiba Ramadan gitu. Jangan sampai Ramadannya tiba-tiba datang. Maka semoga izin menginformasikan, titik balik akan punya program di Ramadan tahun ini dengan tajuk Ramadan The Journey of Love, yang mana kita akan sama-sama belajar nanti selama bulan Ramadan penuh 30 hari tanpa putus. Jam 5.30 pagi kita akan belajar di sana terkait dengan menata hati gitu ya. Kita akan sama-sama kembali menata iman, kita akan sama-sama kembali menata hubungan kita kembali dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya Ramadan kita awali, atau puasa kita awali dengan sahur, kemudian dengan kajian, kita recharge iman, recharge hati, supaya makin maksimal menjalani Ramadan di hari tersebut gitu. Maka kenapa kelas ini kami desain, atau program ini kami desain tetap di jam 5.30, supaya nanti kegiatan selain itu, kegiatan-kegiatan duniawi gitu ya Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan yang memang jadi tanggung jawab kita di dunia pekerjaan gitu ya, atau tanggung jawab organisasi, atau tanggung jawab yang lain, ini bisa kita laksanakan dengan semangat yang maksimal gitu. Maka kami mengundang Bapak Ibu Ayah Bunda semua untuk bisa join, bergabung bersama-sama kami di Ramadan The Journey of Love. Jadi mangga teman-teman titik balik sudah kirim link daftarnya di kolom chat, supaya makin maksimal pembelajaran kita insya Allah ya. Jadi nanti kita akan hadirkan guru-guru terbaik insya Allah. Nanti kita akan hadirkan Abi Maki, kita akan hadirkan Syekh Ahmad Al-Misri, kita akan hadirkan guru-guru yang seperti biasa sudah membersamai kita di titik balik beberapa waktu ke belakang ini. Kita akan juga hadirkan Babeh Jamil Azaini gitu ya. Kita akan sama-sama hadirkan Uzma, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali insya Allah ya. Jadi kita juga akan hadirkan Ustadz Dery Sulaiman. Ada lagi guru-guru yang lain, seperti yang kemarin ada Ustadz Zul gitu ya. Nanti akan ada Bunda Ambar, akan ada Ustazah Aini, akan ada Bunda Anik, Masya Allah ya. Akan ada Dokter Gustaf seperti biasa, akan ada Kang Novi dan lain-lain insya Allah. Bapak Ibu, 30 hari insya Allah kami desain nggak monoton ya. Kenapa nggak monoton? Karena kalau di titik balik sebelum Ramadan monoton ya, ketahuan. Ustadz Dinda jadwalnya hari Senin dan hari Jumat gitu ya. Dokter Gustaf nanti jadwalnya hari apa? Kemudian Afwan Bapak Ibu sebentar. Ustadz Indra jadwalnya hari apa? Kemudian Dokter Gustaf atau Ustadz Isrofil jadwalnya hari apa? Lalu nanti Ustadz Taufik jadwalnya hari apa, sudah ketahuan ya. Jadi agak monoton gitu. Kang, emang kenapa monoton? Bukannya nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Tapi kita pengen ngasih energi yang baru di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu, yuk kita sama-sama gabung di Ramadan The Journey of Love-nya titik balik. Silahkan ya, bisa diakses. Semoga kita bisa memaksimalkan pembelajaran kita bersama Quran di bulan Ramadan lewat Ramadan The Journey of Love bersama titik balik. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, ayah bunda semua, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Ada rencana kemana akhir pekan ini? Boleh dong lapor-lapor. Boleh dong monitor-monitor ketua gitu ya. Boleh dong ramein dulu kolom chatnya. Udah ada rencana akhir pekan ini mau kemana Bapak Ibu? Kalau Nuga akhir pekan ini, hari ini mau jadi MC kegiatannya Babe Jamal aja ini insya Allah. Tapi akhir pekan ini sih nggak ada rencana kemana-mana sih. Di rumah aja kayaknya sama istri sama anak gitu ya. Sama keluarga yang lain insya Allah. Alhamdulillah Tasik hadir. Wah, Bunda Fitri liburan, Masya Allah. Ibu Dwi mudik. Mudiknya di awal-awal ya Bu ya, sebelum puasa
ini malah sebelum puasa tiba, sebelum Ramadan tiba nih ya, alhamdulillah. Family time Kang Nuga, Masya Allah. Kebumen hadir, acara tawakufan, taklim Kang. Oh, alhamdulillah. Di rumah saja, alhamdulillah ala kulli hal, Masya Allah. Kang berarti titik balik tidak ada selama Ramadan Kang. Ada Bun, Bunda Melati ada, tapi titik baliknya jadi Ramadan The Journey of Love gitu. Jadi jadwal titik balik yang 5.30 diisi oleh Ramadan The Journey of Love, Insya Allah ya. Nanti titik balik regulernya akan kembali lagi di bulan Syawal. Langsung Kang, ya enggak Bu. Masa kita mau pas Lebaran, pas Lebaran masa kita Zoominar juga enggak ya? Paling H+2, H+2 Lebaran. Tapi insya Allah kita belum ada rencana akan mulai lagi kapan setelah Lebaran. Tapi intinya nanti akan kembali diselenggarakan ya. Pokoknya bulan Ramadan mah fokusnya di Ramadan The Journey of Love aja titik balik. Cuma itu kelasnya insya Allah ya. Tetap ikut pengajian, insya Allah ke Bandung nengok anak-anak Kang. Oh Bunda Dian, anak-anaknya sepertinya ya, kalau nengok anak-anak sepertinya mondok atau anaknya dititipin sama orang. Insya Allah. Persiapan umroh full Ramadan, Mas. Masya Allah. Iya, semoga lancar. Bapak Ibu Ayah Bunda yang sudah ada niat umroh, ada niat ibadah, ada niat apapun di bulan Ramadan, semoga Allah lancarkan semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya, pagi juga jadwalnya Bu Melati, insya Allah. Jadi nanti titik baliknya Ramadan, Afwan. Titik balik regulernya jadi Ramadan The Journey of Love gitu kurang lebih ya. Persiapan cucu besok mau lomba drum band. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, ini Masya Allah ya kegiatan-kegiatannya beragam sekali. Tapi Alhamdulillah pagi hari ini diawali dengan langkah atau pijakan kaki yang sama. Apa itu? Kajian di titik balik ya. Insya Allah kita pagi hari ini akan dibersamai oleh guru kita, oleh mentor kita, oleh seseorang yang Insya Allah akan membawakan materi yang Insya Allah bikin hati ngerasa Insya Allah jauh lebih tenang setelah ini ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ayah bunda semua, Nuga mau izin sapa-sapa dulu. Apakah Bunda Ambar sudah standby bersama kita? Assalamualaikum Bunda Ambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nuga. Insya Allah sehat Bunda. Alhamdulillah, saya Kang. Alhamdulillah. Kayaknya sudah standby di luar nih Bunda, nggak di rumah. Ada kegiatan kah? Iya, ini sudah di ruang kelas di hotel nih. Jadi Masya kalau Allah. di kamar kan ada anak-anak, takutnya keganggu juga teman-teman di sini ya. Luar biasa. Sebelum mulai kegiatan utamanya ngisi dulu di titik balik Bunda mohon izin ya. Iya, nih disuruh praktek dulu sama Allah, ngisi judul ketidakpastian, benar-benar serba tidak pasti seharian kemarin sampai hari ini. Masya Allah, luar biasa. Pokoknya gitu deh. Jadi hari ini kita akan bahas apa aja Bun? Ya, kalau kawan-kawan lihat judul hari ini mungkin ya masalahnya atau judulnya tentang berdamai dengan ketidakpastian. Gitu. Jadi karena memang, hidup kita ini penuh ketidakpastian, tapi sebenarnya penuh kepastian. Nah, jadi gimana tuh ya? Maka kita akan, kupas tajuk tentang ketidakpastian ini, gitu, Kang. Insya Allah, Alhamdulillah ya. Bapak Ibu Ayah Bunda silahkan disiapkan mushaf Qur'annya. Kalau nanti ada bahas ayat, tapi kalau tidak, siapkan catatannya. Seperti biasa. Silahkan buka bukunya atau buka notebooknya supaya makin maksimal pembelajarannya dengan mencatat. Bapak Ibu Ayah Bunda sambil siap-siap. Kita seperti biasa nonton dulu ya. Kita saksikan video yang berikut ini. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda semua, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, kepada Bunda Ambar, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Nuga kesempatannya. Alhamdulillah kawan-kawan hari ini Allah, kumpulkan kita di majelis yang insya Allah diberkahi dan
diridhoi, penuh kebaikan, penuh manfaat, penuh kasih sayang, juga penuh cinta insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yang bagi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kawan-kawan, ya. Saya izin sambil share screen ya. Pagi ini kita eh, ketemu lagi ya di kajian titik balik dengan tajuk berdamai dengan ketidakpastian. Nah, ini kalau bahas judulnya kawan-kawan ya, hidup ini ada nggak sih yang benar-benar bisa dipastikan? Atau karena ketidakpastian ini kan banyak bikin kita jadi apa ya, eh gelisah, overthinking gitu kan. Terus juga karena di dunia ini serba Allah rahasiakan, ya nggak sih kawan-kawan? Banyak sekali hal yang Allah rahasiakan, bahkan 5 menit ke depan aja tuh masih dirahasiain, ya nggak sih? Kawan-kawan ada yang tahu nggak 10 menit ke depan akan terjadi apa? Gitu ya. 15 menit ke depan, besok, 3 hari ke depan. Terus juga hal-hal yang akan kita lalui itu apa aja sih? Kan itu masih misteri ya nggak kawan-kawan? Tapi kira-kira kenapa sih Allah harus merahasiakan itu gitu? Untuk kejadian yang akan datang itu tidak dijelaskan secara gamblang. Bahkan kemarin gitu ya, ini saya benar-benar disuruh praktek dulu ya sama Allah ketika sama tim dari titik balik itu minta saya mengisi kajian di sini dengan judul ini gitu. Benar-benar langsung sama Allah disuruh praktek. Tadinya weekend ini saya nggak ada rencana kemana-mana gitu ya. Tiba-tiba malam udah nyampe di Tasik gitu ya. Ada sesuatu hal benar-benar ya Allah tuh memperjalankan di luar rencana kita. Dan yang pasti rencana Allah yang pasti terjadi. Sehingga kalau kita nggak berdamai dengan ketidakpastian ini, kita akan lelah kawan-kawan. Lelah kenapa? Lelah karena ingin memastikan semuanya terjadi sesuai dengan yang kita mau. Ya. Maka saya mau tanya dulu nih sama kawan-kawan ya. Kawan-kawan boleh tulis di kolom chat ya. Atau boleh dijawab di dalam hati aja deh. Nah, seberapa cemas tentang masa depan karir ya? Apalagi sekarang mungkin kita banyak lihat ya, saudara-saudara kita di Indonesia gitu, mereka yang banyak kehilangan pekerjaan, mereka tiba-tiba dirumahkan, gelombang PHK di mana-mana, terus susah cari kerja, usaha juga kayaknya karena daya beli masyarakat lagi berat. Itu kan secara tidak langsung tuh mengganggu pikirannya nggak? Bagaimana dengan karir ke depannya? Terus juga bagaimana kesehatan orang-orang tercinta gitu kan. Ini banyak juga menggelayuti pikiran kita. Apalagi misalnya kita yang sudah berusia gitu ya. Kita mengkhawatirkan orang tua kita mungkin yang sudah sakit-sakitan, kesehatan pasangan, anak-anak ya. Para ibu nih biasanya kalau pas lihat anaknya lagi demam aja gitu ya. Itu rasanya dunia tuh kayak mau runtuh ya nggak sih? Seorang ibu itu ketika anaknya sakit, Masya Allah rasanya tuh gimana gitu kan. Ya, ketika melihat orang yang disayang itu harus terbaring sakit gitu, wah luar biasa. Itu kan juga nggak jarang bikin kita cemas bahkan sampai overthinking ya nggak? Di saat keadaan lagi apa tidak stabil gitu kan, itu guncangan pikiran, bisikan-bisikan segala macam tuh di dalam diri tuh berperang.
ya. Itu perangnya bukan sama orang lain tapi sama pikiran kita sendiri. Nanti gimana 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 gitu ya. Terus nih kondisi ekonomi juga yang tidak menentu. Nanti bayaran sekolah buat anak gimana gitu kan. Terus kalau yang rumahnya masih sewa, misalnya nanti bayar sewa bulanannya gimana? Atau mungkin nanti anak-anak, wah segala macam, ya enggak. Terus juga pikiran-pikiran bagaimana kalau nanti bla bla bla. Nah, ini kan pikiran-pikiran yang sebenarnya bikin kita jadi cemas ya nggak sih kawan-kawan? Jadi ketika kita merasakan kekhawatiran tentang banyak hal dalam diri kita, itu kan yang kita khawatirkan biasanya sesuatu yang sudah pasti atau yang belum pasti. Nah, biasanya kebanyakan orang itu mencemaskan memang hal-hal yang belum pasti. Ya nggak sih? Makanya kekhawatiran itu muncul karena salah satunya adalah adanya ketidakpastian. Paling tidak ada dua hal yang membuat manusia itu cemas atau khawatir. Yang pertama karena adanya keinginan, yang kedua adanya ketidakpastian. Jadi kalau ada dua hal itu udah kombo nih bergabung, wah itu biasanya mulai ada benih-benih kecemasan, kekhawatiran. Karena ketika keinginan kita itu belum terwujud, biasanya di situ kecemasan mulai muncul. Makanya sebenarnya orang yang semakin banyak keinginannya itu juga bisa jadi menjadi sumber kecemasannya, gitu ya. Karena kenapa? Keinginannya belum tentu terwujud, ya itulah namanya ketidakpastian, ya. Aduh nanti gimana dong kalau belum ini, kalau belum begitu, kalau belum begini dan sebagainya. Makanya kalau dua hal itu sudah ada dalam diri kita, keinginan yang bergabung dengan ketidakcemasan, nah inilah kalau kita eh, belum terbiasa untuk meregulasi hal ini, inilah yang akan membuat kita gampang cemas gitu kawan-kawan ya. Nah, ketidakpastian ini menjadi akar dari apa? Kecemasan ketika eh, satu hal yang belum terjadi gitu ya. Satu hal yang memang tidak bisa dipastikan, ini menjadi sumber kecemasan. Dan kalau yang lebih parah lagi, kecemasan ini bisa sampai menimbulkan kepada gangguan kecemasan atau yang kita kenal dengan anxiety. Biasanya eh, dampaknya itu bisa jadi bikin kita susah tidur gitu ya, gangguan insomnia atau bahkan sampai asam lambung gitu ya. Karena kenapa? Semuanya serba tidak pasti, kita khawatir cemas akan hal itu. Karena ketika kita mulai stres, kawan-kawan ya, hormon di dalam tubuh kita itu memproduksi hormon stres. Ya, sehingga nanti biasanya asam lambungnya naik gitu ya. Atau bahkan mungkin juga detakan jantung itu menjadi tidak teratur iramanya. Sehingga darah itu dipompa dengan ya fluktuasi yang tidak stabil. Ini kan juga akan ada efek secara fisik gitu ya. Dan kecemasan itu bisa muncul dari ketidakpastian. Maka kalau kita tidak menyadari bahwa memang semua serba tidak pasti, kita akan gampang cemas kawan-kawan. Coba deh. Dan seringkali sebenarnya yang kita cemaskan itu apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah ya enggak? Coba kawan-kawan. Sekali lagi diresapi kalimat ini. Seringkali yang kita cemaskan itu apa-apa yang sudah dituliskan, ditetapkan oleh Allah. Benar nggak? Maka kalau kita lihat garis merahnya gitu ya, benang merahnya, sebenarnya sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah itu kan tidak perlu kita cemaskan sebetulnya ya. Karena memang sudah ditetapkan oleh Allah, sudah diatur oleh Allah. Tapi kenapa kita masih cemas? Nah ini dia kawan-kawan. Karena ya memang semuanya tidak pasti sesuai dengan keinginan kita. Belum pasti sesuai dengan harapan kita. Nah, terus yang kedua,
ini ketidakpastian ini juga akar dari stres kronis. Nah, jadi ketika stres kronis mulai menyergap gitu ya, karena memang kalau stres-stres sedikit sebetulnya itu sehat ya kawan-kawan. Jadi ketika manusia punya stres itu sebetulnya stres itu baik buat manusia. Karena memang manusia itu butuh trigger untuk membuat dia bertumbuh, lebih berkembang lagi, dia bergerak lebih baik lagi. Nah, itu awalnya dari stres. Stres yang sehat, stres yang cukup. Karena memang tidak dipungkiri kita butuh stres. Karena stres itu sebetulnya menyehatkan. Yang bikin gak sehat itu namanya distress kawan-kawan ya, kalau dalam istilah psikologi. Jadi stres itu sebetulnya baik, sehat. Tapi yang kita kenal stres bikin pusing itu namanya istilahnya distress. Nah, kalau sudah sampai kronis ya distressnya, ini yang juga menjadi masalah baru gitu. Apalagi sampai wah stres kronisnya itu bikin kita nggak bisa berpikir dengan apa dengan netral gitu ya, pikirannya dengan jernih. Ini juga bisa bermula dari ketidakpastian ini. Ya. Jadi jangan sampai salah respon sama stres kawan-kawan ya. Jangan mentang-mentang namanya stres, langsung dihindari, dijauhin. Enggak, karena sebenarnya kita juga butuh stres. Manusia itu akan lebih hebat, lebih bertumbuh, dia lebih dewasa, lebih bijaksana, juga bertumbuh dari stres. Ya, yang sehat, yang cukup. Tapi kalau sudah mulai, wah stresnya itu tidak terkendali dengan baik, tidak terkelola dengan baik. Nah, ini yang juga menjadi masalah baru. Salah satunya juga bisa berdampak sama kesehatan. Makanya banyak orang yang gampang sakit kepala, gampang migrain, gampang kena asam lambung gitu ya. Karena dari stres yang tidak terkelola dengan baik. Maka sadari bahwa di dunia ini memang begitu banyak ketidakpastian. Ketika kita memaksakan diri semuanya harus bisa dipastikan, semakin kita mencoba untuk memastikan segala hal, itu akan bikin kita stresnya tambah dalam, tambah tinggi. Karena kenapa? Tubuh kita ini terus-menerus dalam mode siaga, yang akhirnya menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Jadi modenya mode on terus, mode perang terus. Karena kenapa? Ya semuanya ingin serba dipastikan. Akhirnya tubuh kita nih kondisinya ya tegang terus. Nah, kemudian nih paralysis analisis nih apa? Jadi dia terjebak dalam overthinking. Jadi dia nggak bisa mengambil keputusan. Nah, ini ketika dia memelihara ya kelebihan pikiran yang ada di benaknya gitu ya. Terus menerus memikirkan segala kemungkinan yang terjadi, bahkan sampai kemungkinan terburuk, bahkan yang paling buruk sekali. Ya. Jadi ketika manusia sudah terjebak dalam overthinking yang over over banget gitu ya. Akhirnya dia malah bingung, aduh gimana ya, gimana ya. Apa yang bisa bikin overthinking? Banyak hal, bisa jadi dari pasangan, dari anak-anak gitu ya. Apa aja yang bisa bikin overthinking? Aduh, dia ngapain aja ya di sana ya, lagi tugas luar, mana handphone yang nggak dibales-bales lagi. Checklist 2 tapi nggak dibales-bales, tapi statusnya online, tapi update status terus. Itu kan bikin kita overthinking ya. Akhirnya kita tuh mereka-reka sendiri pikiran apa atas realita yang sebenarnya belum tentu seperti itu. Nah, ini namanya paralysis analisis. Gitu kawan-kawan ya. Nah, terus nih, bagaimana kita berdamai dengan ketidakpastian karena memang di dunia ini nggak ada yang bisa kita pastikan. Tapi sebenarnya banyak yang sudah dipastikan. Nah, contohnya gimana? Misalnya nih, yang pertama nih, agar kita bisa berdamai dengan ketidakpastian, kawan-kawan. Hal yang paling mudah adalah, tapi hal ini yang seringkali lupa.
Ya, ini hal mudah, tapi bisa jadi sekaligus hal yang sulit untuk dilakukan. Ketika kita misalnya terserang hal-hal yang itu tadi overthinking tadi. Nah, yang pertama fokus pada saat ini. Ini tuh hal yang eee, bikin kita berdamai dengan segala ketidakpastian. Kan ketidakpastian itu muncul dari masa depan, ya nggak kawan-kawan? Nanti gimana ya? Nanti itu kan berarti masuk ruang masa depan, bukan ruang masa kini. Nanti gimana ya? Kalau nanti gimana ya jika, maka untuk mengembalikan pikiran kita bahwa memang masa depan itu tidak bisa dipastikan dan kita sebagai manusia tidak bisa memastikan apapun, bahkan terhadap diri kita sendiri ya, apalagi terhadap orang lain. Maka pastikan fokus kita ini ada di saat ini, bukan di saat nanti. Ini hal sederhana yang seringkali dilupakan. Kawan-kawan, apa yang membuat cemas? Yang dicemaskan itu kan ada di masa depan. Coba yang dicemaskan itu masa kini atau masa depan? Mesti masa depan ya enggak? Karena kalau masa kini ya apa yang dicemaskan memang inilah yang terjadi. Tapi seringkali yang dicemaskan adalah masa depan. Maka agar hati kita bisa rileks, bisa santuy menghadapi segala ketidakpastian dalam hidup, maka fokuskan energi kita, perhatian kita itu pada saat ini, bukan pada saat nanti. Karena pikiran kita bisa jadi lelah. Kan otak kita ini time traveling yang time traveler yang bisa menjelajah kemana-mana. Bisa kadang-kadang ke masa lalu, kadang-kadang ke masa depan, ya enggak? Kadang luka masa lalu aja yang udah bertahun-tahun itu kayak masih menggelayut di pikiran kita, seolah-olah luka itu baru 5 menit yang lalu gitu kan. Itu otak kita ini bisa bertraveling kemanapun. Termasuk juga bertraveling ke masa depan. Nah, maka untuk mereduksi kecemasan akibat ketidakpastian, mari kita alihkan fokus pikiran kita, perhatian kita itu kepada momen saat ini. Yang pasti-pasti aja. Apa yang pasti? Ya saat ini yang pasti. Yang paling pasti dari hidup kita ya saat mana? Ya saat ini. Masa depan itu, jangankan 6 tahun yang akan datang, bahkan 6 menit ke depan aja kita belum bisa menjamin apa-apa, tidak bisa memastikan apapun. Kita nggak tahu nih 5 menit ke depan masih bernafas atau enggak, masih hidup apa enggak. Jangan-jangan usia saya cuman sampai di menit keempat misalnya. Bahkan sesederhana hal itu aja kadang kita suka luput gitu ya. Bahwa memang 4 menit ke depan aja belum bisa memastikan apapun. Maka cara kita berdamai dengan ketidakpastian agar tubuh kita nggak lelah, pikiran nggak capek, dada nggak sesak, hati nggak sempit, fokuskan kita energinya pada saat ini. Terus nanti gimana Bun? Masa depan itu rahasia Allah, milik Allah. Allah udah tahu kok. Kita aja yang nggak dikasih tahu. Maka tugas kita agar bisa tetap tenang, bisa nyaman ibadah, ya bisa tetap tumanina, nggak buru-buru ibadah, adalah fokus kita pada saat ini. Karena efeknya banyak nanti meluas kawan-kawan. Ketika kita cemas karena masa depan gitu ya, karena ketidakpastian, bisa jadi berdampak pada ibadah kita yang kurang berkualitas. Sholat kita nggak khusyuk karena pikirannya mikirin masalah itu. Terus hati kita nggak tenang sehingga ngadepin anak-anak juga batin kita rasanya sempit, bawaannya jadi gampang marah-marah. Anak mau ngobrol dikit, apa sih? Oh, ngegas gitu kan. Jadi efeknya tuh banyak ketika kita tidak menghadirkan fokus kita pada saat ini. Nah, jadi kawan-kawan, eh, mari kita latih gitu ya. Bahwa hidup kita ini ya di saat ini. Termasuk juga kapan momen taubat terbaik saat ini.
bukan nanti. Maka hadiah terbaik yang Allah berikan untuk kita adalah waktu kita saat ini, bukan nanti. Karena nanti belum tentu jadi milik kita. Ah, aku mau taubat minggu depan lah. Ya belum tentu kita masih hidup sampai minggu depan. Bisa jadi sampai lusa doang kita hidupnya. Maka kesempatan bertobat juga kapan yang terbaik? Saat ini. Kita belum pasti masih hidup besok. Kapan kita belajar memperbaiki semuanya? Saat ini, bukan nanti. Aduh bun, saya nyesel ternyata udah banyak bikin salah sama anak. Gimana dong cara memperbaikinya? Kapan mulai memperbaikinya? Saat ini. Bukan di masa lalu, bukan juga di masa depan. Karena masa lalu, semenyakitkan, semelelahkan apapun itu tetap jadi masa lalu kita. Sudah, lepaskan. Termasuk juga masa depan, itu juga belum tentu jadi milik kita. Wakilkan kepada Allah, tawakalkan kepada Allah. Maka inilah cara paling sederhana tapi paling ampuh untuk kita bisa berdamai dengan ketidakpastian. Kan kawan-kawan ini punya banyak kegelisahan nih saat ini ya. Punya mungkin banyak kecemasan atau hal-hal yang mungkin dikhawatirkan. Kekhawatiran itu kan munculnya dari masa depan, bukan dari masa kini atau dari masa lalu. Ya kawan-kawan, maka sadarin, oh iya, yang saya khawatirkan ini masa lalu atau masa kini? Atau masa depan? Coba kita kategorikan. Kita ya bikin kelas-kelas gitu ya. Ini masa lalu, ini masa sekarang, ini masa depan. Yang saya khawatirkan ini masuk masa yang mana? Kalau masuk masa depan, oh berarti ya sudah. Tawakalkan kepada Allah, Allah pasti sudah ngatur. Dan saya yakin kawan-kawan tidak akan mencemaskan sesuatu yang terjadi di masa kini, ya enggak? Sekarang saya coba minta kawan-kawan boleh fokus sebentar. Saya minta kawan-kawan tarik nafas panjang, hembuskan perlahan. Sekali lagi tarik nafas yang panjang, hembuskan perlahan. Nah, dari kita memfokuskan sama nafas kita saat ini aja. Kalau saya tanya sama kawan-kawan, apa yang kurang saat ini? Saat ini ya, ketika tadi kita bernafas, lalu saya tanya apa yang kurang? Coba kira-kira ada yang nggak yang kurang untuk saat ini? Bukankah semuanya sudah cukup? Allah berikan. Bukankah semuanya sudah terpenuhi Allah cukupi saat ini? Lalu apa yang bikin cemas? Masa depan, bukan saat ini. Kita tidak kekurangan satu apapun saat ini. Inilah makanya termasuk juga hati-hati kita akan menjadi apa ya, menghilangkan syukur dalam hidup kita terhadap apa-apa yang Allah berikan di saat ini. Padahal banyak banget nikmat yang Allah kasih saat ini, tapi kita masih sibuk mencemaskan sesuatu yang belum Allah kasih di masa depan, ya enggak? Ini berpotensi membuat kita menghilangkan syukur kita kepada Allah karena kita melewatkan eh, kebaikan yang Allah berikan kepada kita saat ini. Tapi kita sibuk mikirin sama sesuatu yang belum Allah berikan di masa depan. Nah, hati-hati kawan-kawannya. Maka kenapa sih kita perlu berdamai dengan ketidakpastian? Ya salah satunya untuk menjaga rasa syukur kita kepada Allah. Gitu. Terus yang kedua, ini fokus pada hal yang dapat dikendalikan. Dua hal ini aja kawan-kawan, kalau kita jalanin, yang pertama fokus pada saat ini dan yang kedua fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, itu udah powerful banget. Kenapa powerful banget? Dengan hanya mengalihkan fokus aja, itu bisa memberikan kita energi besar, membuat kita bisa saving energi yang lebih banyak. Karena kenapa? Seringkali energi kita habis sia-sia untuk
kita gunakan untuk kita perhatikan pada hal-hal yang memang nggak bisa kita ubah, nggak bisa kita kendalikan. Akhirnya manusia itu banyak yang capek, kesel sama keadaan karena dia nggak bisa mengubah itu semua. Karena kenapa? Dia salah fokus. Dia fokusnya kepada hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan. Contohnya apa? Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya cuaca gitu kan. Terus juga fenomena alam. Ya, itu kan tidak bisa kita kendalikan. Terus misalnya apalagi omongan orang, sikap orang lain, perilaku orang lain, itu kan di luar kendali kita. Kalau fokus kita ke situ, itu niscaya hidup kita akan cuapek banget. Kita akan sibuk untuk gimana caranya bisa mengubah orang lain. Kita akan sibuk bagaimana caranya biar suamiku begini begitu. Biasanya mulai capek tuh. Kita akan sibuk gimana caranya biar anakku begini begitu. Padahal satu kali lagi kita ingatkan ya, omongan orang, sikap orang, perilaku orang itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan mereka. Coba siapa di sini yang hatinya masih sering kali patah karena kecewa sama seseorang. Apalagi ketika seseorang itu orang yang dia sayangi, ya. Orang yang kita sayangi itu orang yang lebih besar potensinya untuk membuat kita kecewa. Ya enggak sih? Semakin kita sayang sama seseorang, semakin dia itu istimewa posisinya di hati kita. Dia semakin berpeluang untuk melukai hati kita. Nah, coba bener apa betul tuh kira-kira? Siapa aja biasanya? Ya, pasangan, anak-anak, orang tua, pokoknya orang-orang terdekat lah, orang-orang yang kita cintai, orang yang kita sayang. Semakin kita sayang sama dia, bersiap-siaplah. Itu potensinya juga semakin besar dia membuat Anda kecewa. Gitu ya. Maka fokuskan kepada hal-hal yang dapat dikendalikan, kawan-kawan. Ingat, anak-anak, suami, orang tua, istri, menantu yang sudah punya menantu gitu ya, cucu, siapapun orang di luar diri kita, itu adalah hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Maka jangan fokus ke sana. Karena memang nggak ada yang memastikan dia berubah atau dia mau mengikuti seperti apa yang kita mau. Maka kalau kita fokusnya kepada hal-hal yang di luar kendali kita, kita akan capek. Kesel, kenapa sih kok suamiku nggak berubah-berubah ya bun? Nah, siapa yang kayak gitu? Dia itu udah begini, udah begitu. Tapi bun, nah itu fokusnya ke hal yang kita kendalikan atau yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. Suami itu kan termasuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ayo, siapa yang masih sering jengkel sama pasangannya? Ya, coba cek ke dalam diri. Karena kenapa? Kita lupa bahwa fokusnya ternyata, oh iya, suamiku kan di luar kendaliku. Semakin Anda berusaha mengendalikan hal-hal yang di luar kendali Anda, akan capek banget tuh. Semakin Anda ngatur, ya, memastikan segala sesuatu, ya, ini kan tentang kepastian ya. Ketika kita memastikan segala sesuatu sesuai dengan maunya kita, wah, capek banget. Anak kudu begini, kudu begitu. Masya Allah, melelahkan. Sadarin bahwa manusia siapapun itu di luar diri kita itu ada dalam ranah di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan mereka. Yang mampu membolak-balikan hatinya siapa, Bu? Hanya Allah. Anak kita milik Allah, pasangan kita milik Allah, orang tua kita milik Allah, teman kita milik Allah, tetangga kita milik Allah. Karena semuanya milik Allah, maka hanya Allah yang mampu menggerakkan mereka semua. Hanya Allah yang mampu menggerakkan tangan mereka, kaki mereka, lisan mereka. Hanya Allah. Kita mah nggak punya kendali apa-apa atas mereka. Maka sadarin biar kita nggak lelah, nggak capek.
Ih, kenapa sih dia gitu terus, Bun? Kenapa sih kok dia nggak mau berubah? Kenapa sih dia? Karena fokusnya pada yang di luar kendali kita. Maka sekarang mari kita alihkan fokus kita kepada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Apa saja yang dapat kita kendalikan? Ya apa-apa yang ada di dalam diri kita, yang di dalam jangkauan kita. Misalnya salah satunya ucapan kita. Terus yang kedua, perbuatan kita. Respon kita terhadap sesuatu. Nah, itu yang dapat kita kendalikan. Yang dapat kita kendalikan itu lebih sedikit daripada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Maka biar hidup nggak capek, fokusnya sama yang sedikit aja, bukan sama yang banyak. Kalau fokus kita sama yang banyak, sama hal yang di luar kendali kita, itu kita akan capek. Kan yang di luar kendali kita tuh banyak banget ya. Planet Mars, muternya kemana, itu kan juga di luar kendali kita. Ini kita kekeh pengen muterin planet Mars, eh, garis orbitnya pengen digeser 3 meter misalnya gitu kan nggak bisa, itu di luar kendali kita. Kita akan stres karena kenapa? Ya kita nggak akan pernah bisa menggeser planet Mars orbitnya jadi menggeser 3 meter, nggak akan pernah bisa karena itu di luar kendali kita. Maka sadari dan fokuskan hidup kita ini kepada hal-hal yang dapat kita kendalikan saja, yaitu apa-apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang bisa kita ikhtiarkan? Bagaimana ucapan kita ketika misalnya anak belum sesuai harapan? Bagaimana ucapan kita ketika pasangan belum sesuai harapan? Itu yang bisa kita kendalikan. Apakah kita bicaranya mau nada tinggi ataukah mau keluar kata-kata yang kasar? Itu kan ada di dalam kendali kita ya. Misalnya nih, suami berperilaku yang nggak sesuai dengan harapan kita, yang nggak enak. Kan kita nggak bisa ngatur dia, kamu jangan begitu dong, nggak bisa ya. Orang suka-suka dia, ya itu hidup-hidup dia, dan kita nggak bisa mengendalikan dia. Maka yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana respon kita, bagaimana ucapan kita, bagaimana sikap kita ketika pasangan mungkin belum sesuai harapan. Apakah kita tetap mau eh, berkata dengan nada yang ya standar, atau kita mau berkata dengan nada tinggi gitu ya, dengan ekspresi wajah yang masam. Itu kan ada di dalam kendali kita. Maka biar nggak capek, fokus aja sama respon kita, ucapan kita. Dan satu hal kawan-kawan yang paling penting yang perlu kita ingat, kita hanya akan dihisab oleh apa-apa yang ada di dalam kendali kita. Kita tidak akan dihisab atas sesuatu yang di luar kendali kita. Yang akan dihisab adalah bagaimana responmu ketika ternyata anak-anakmu mengecewakanmu. Ucapan apa yang keluar dari lisanmu ketika ternyata mereka membuatmu marah, sedih dan sebagainya. Apakah kalimatmu itu tidak menyakiti mereka? Nah, itu yang akan dihisab kawan-kawan. Kita nggak akan dihisab kenapa suamimu berselingkuh misalnya gitu ya. Itu mah tanggung jawabnya dia, urusan dia dengan Robnya gitu ya. Yang dihisab apa? Bagaimana ucapanmu ketika engkau tahu bahwa dia misalnya punya pria lain atau punya wanita lain. Nah, gitu. Coba latihan ya, karena memang perlu dilatih. Kalau nggak dilatih ya susah memang. Kita akan coba latih fokus kita pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Karena kenapa? Itu yang akan dihisab. Itu aja poinnya. Bukan berarti kita nggak peduli ya, tapi kita lebih fokus menyiapkan energi kita untuk hal-hal memang yang benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran. Jangan sampai energi kita habis untuk mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kekeh pokoknya ya, pengen apa misalnya tadi, ya pengen mempercepat laju angin misalnya ya, atau debit air di Sungai Nil pengen kita ubah. Itu kan sesuatu yang di luar kendali kita. Maka fokuskan saja kepada hal yang dapat kita kendalikan. Biar apa? Biar nggak capek. Ingat yang akan dihisap itu hanya apa yang ada di dalam kendali kita. Itu aja kawan-kawan fokus kita. Jadi tidak perlu mencemaskan sesuatu yang memang tidak akan dihisap terhadap diri kita.
Dengan mengalihkan dua fokus ini aja, energi kita akan terselamatkan banyak, nggak bocor energi kita. Nah, coba sadarin deh. Kita selama ini seringkali bocor kepada dua hal ini ya. Energi kita tidak fokus pada saat ini, tapi seringkali traveling kalau nggak ke masa lalu, ke masa depan. Itu sangat melelahkan. Dan kita energinya seringkali juga bocor untuk mengendalikan hal-hal di luar kendali kita. Kita kekeh pengen ngatur, mengubah suami, mengubah anak-anak, mengubah istri, mengubah orang tua menjadi seperti yang kita mau. Wih, itu Masya Allah melelahkan. Ketika hal itu tidak terwujud, marah. Kamu nih mas, berulang kali gitu terus ya udah aku bilangin. Waduh, capek. Siapa yang sering kali ngomel ke anak-anak? Mama ini udah ngomong berapa kali sih, nak? Mama udah sampai berbusa-busa. Mama nih harus ngomong pakai bahasa apa lagi sih biar kamu ngerti. Mama nih capek, nggak tahu gimana nih biar kamu berubah mengerti dan sadar. Nah, itu kan di luar kendali kita ya, pemirsa. Kadang-kadang kepancing juga pas ke-trigger mulut istighfar, tapi butuh kekuatan untuk menghandle emosi kita. Yes. Jadi perlu latihan memang. Kan kalau latihan itu diulang-ulang ya. Jadi nggak usah juga komplain, kenapa sih begini ya Allah, kok dia gitu terus. Nggak, itu medan latihan Anda. Allah lagi melatih Anda. Ya, yang masih suka kepancing, jangan kepancing. Sadarin emosinya. Bukan berarti nggak boleh marah ya, kita boleh marah, boleh sedih, boleh apapun, tapi sadari emosinya. Begitu. Maka kita latih ya kawan-kawan, mulai hari ini kita akan fokuskan kepada dua hal ini. Kepada fokus pada saat ini dan fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Dengan mengalihkan fokus ini aja kita bisa ya menghemat banyak energi, gitu ya. Terus yang ketiga, fleksibilitas kognitif. Untuk eh, menghadapi hidup yang memang serba tidak pasti ini, kita perlu melatih juga pikiran kita untuk berbagai kemungkinan. Bahkan bukan hanya skenario terburuk. Kan kadang kita ini ya, orang yang overthinking itu biasanya yang hanya dia pikirkan itu skenario terburuk ya nggak sih? Tapi mungkin juga nggak ada skenario terbaik. Ada mungkin juga ya. Tapi seringkali kita ini terjebaknya pada skenario terburuk. Atau bahkan yang paling buruk sekalipun. Atau istilahnya catastrophizing ya. Jadi dibesar-besarkan kemungkinan buruknya tuh. Nanti kalau gini gimana gini, gimana. Efeknya tuh besar-besar-besar. Yang paling parah, yang paling buruk gitu lah. Padahal di setiap segala hal itu ada dua sisi. Ada mungkin kemungkinan terburuk, ada juga kemungkinan terbaik. Nah, maka mari kita latih fleksibilitas kognisi kita ini. Kita ubah. Misalkan dulu biasanya kita pertanyaannya gini, gimana nanti kalau gagal? Benar nggak? Terjebak di pertanyaan itu. Maka mari kita ubah, misalnya contoh pertanyaannya adalah, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Itu kan vibes-nya tuh beda ya. Kalau kita mikir nanti gimana kalau gagal, itu kemungkinan terburuk ya. Jadi ketika kita misalnya, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Ya, sehingga kawan-kawan bisa mengubah vibes-nya ya, bisa apa ya namanya, fleksibilitas berpikirnya itu tidak hanya mempertimbangkan kemungkinan terburuk, tapi juga banyak alternatif lain yang sebetulnya mungkin juga terjadi. Nah, ini kita sering lupa kawan-kawan ya. Maka kita latih bahwa selain ada kemungkinan buruk, ada juga kemungkinan baik. Nah, insya Allah kawan-kawannya ketika kita eh, bisa menjalankan tiga hal ini aja,
Segala ketidakpastian ini akan bisa kita lalui dengan lebih baik lagi insya Allah. Kita bisa meresponnya dengan lebih baik lagi, gitu ya. Boleh contohin Bun, caranya kita ingin anak laki-laki kita mau sholat jamaah di masjid, anak belum ada kesadaran untuk itu, padahal udah remaja, waktu kecil masih menurut apa kepaksa ya. Ya, ketika anak latihan dari kecil, dia nurut, dia sholat atau nggak sholat, dia belum punya dosa. Benar nggak? Dia bikin salah apapun nggak dihitung dosa. Sama Allah aja belum dihitung dosa, ya nggak? Karena dia belum balik. Kalau sudah balik, dia akan menanggung dosanya sendiri. Nah inilah kadang yang seringkali kita lupa. Bahwa ya itu termasuk anak juga di luar kendali kita. Jadi ketika sudah ada di titik dia balik, ya sudah dia sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Maksudnya apa? Dia sudah menurut Allah dia sudah dewasa dan sudah menanggung apa ya? Dia sudah ada beban syariat yang melekat ketika seseorang sudah balik. Tugas kita hanya mengingatkan dengan cara yang baik. Termasuk ini juga kan ketidakpastian ya. Jangan sampai ketika dia misalnya disuruh sholat ke masjid, belum mau-mau aja, nggak bergerak-bergerak, hati kita sudah mulai berubah. Yang tadinya lapang jadi sempit. Amarah mulai meninggi. Biasanya kalau amarah sudah mulai meninggi, kata-kata yang keluar tidak terjaga. Akhirnya keluarlah kalimat-kalimat yang melukai anak-anak kita, yang ujungnya bikin bonding kita sama anak semakin jauh. Kalau bondingnya sudah jauh, anak semakin sulit untuk kita berinstruksi. Semakin susah dinasehati, semakin susah disuruh ke masjid, akhirnya dia semakin jauh dari Allah. Nauzubillah. Suaranya makin kecil ya kah? Cek-cek apakah suara saya kecil? Yang lain gimana? Kalau yang diingatkan marah gimana? Ya kita jangan ikut marah. Kan dia marah juga di luar kendali kita. Fokuskan sama apa yang bisa kita kendalikan. Kalaupun kita marah, kita bisa mengendalikan respon kita, ucapan apa yang keluar di saat marah. Kita bisa mengendalikan sikap kita di saat kita marah. Kalau dia marah, itu di luar kendali kita. Lepaskan. Jangan memaksakan untuk dia, kamu jangan marah. Mama nih kan ngasih tahu yang benar, ya nggak bisa. Itu di luar kendali kita. Sekali lagi, fokuskan kepada hal-hal yang di dalam kendali kita. Fokus sama diri kita. Anak-anak, pasangan itu semua di luar kendali kita. Hanya Allah yang bisa mengendalikan mereka. Hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati mereka. Makanya gitu ya, ini salah satu tips ya. Ketika kita mau mengajak anak, misalnya tadi apa sholat jamaah ke masjid. Sebelum kita nyuruh anak sholat ke masjid, kita lapor dulu sama yang punya anak kita. Bismillah ya Allah, hamba mau ngajakin anak hamba ke masjid. Ya Allah, Engkau pemilik hatinya, Engkau yang menggerakkan kakinya untuk melangkah ke masjid. Hamba mah hanya ikhtiar ya Allah, hamba mah hanya ngingetin. Tugas hamba mah hanya berikhtiar. Soal hasil mah hamba serahkan sama Engkau ya Allah. Kalau udah lapor dulu tuh sama yang punya, hati kita tenang, kalimat yang keluar dari lisan kita biasanya juga lebih terjaga. Dek, ke masjid nak, udah maghrib. Jadi ketika dia ke masjid, itu juga jangan bangga gara-gara lisan kita. Bukan, karena Allah yang gerakin dia ke masjid. Ketika dia susah juga nggak ke masjid, nggak usah marah-marah juga. Karena memang Allah belum izinkan kakinya berangkat ke masjid. Jadi semuanya karena Allah, bukan karena lisan kita. Demi Allah sama sekali. Lisan kita mah nggak punya daya dan kuasa apapun. Hanya Allah yang mengizinkan. Jadi mau dia nurut atau tidak, kita mah stabil aja. Karena kenapa? Itu mah bukan gara-gara kita, itu mah karena Allah yang mengizinkan. Kita juga nggak jadi berbangga diri ketika punya anak yang hebat gitu ya, yang nggak disuruh sholat dia ke masjid, yang nggak disuruh ngafalin dia murojaah sendiri, nggak usah bangga juga sebagai ibu bapaknya. Karena kenapa? Bukan Anda yang hebat, tapi Allah yang izinkan yang mampukan dia bisa begitu. Jadi nggak perlu bersedih juga ketika dia misalnya membuat Anda kecewa, karena kenapa? Ya Allah yang izinkan begitu. Ya,
agar dia tidak berbangga hati dengan hal-hal yang Allah berikan dan juga tidak bersedih hati atas apa-apa yang luput darinya. Gitu kawan-kawan ya. Jadi ini bisa melatih kita juga buat ya berdamai dengan ketidakpastian. Ya bangun subuh gimana kalau waktunya udah hampir habis, sedih, ya sedih pasti ya. Terus ikhtiarkan, latih. Jadi apalagi usia anak-anak gitu ya. Kalau misalnya subuh sekarang jam berapa? Jam setengah 5 misalnya. Berarti kita paling tidak ya, kalau ngebangunin anak-anak itu minimal setengah jam prepare kita buat dia ngebangunin. Kalau kita pengen dia bangun subuh tepat waktu ke masjid, berarti paling tidak, paling cepat jam 4 kita sudah mulai sounding-sounding dia bangun. Karena memang anak tuh ketika dia bangun, dek, dek, itu tuh dia tidur lagi. Ketika udah bangun, udah duduk, kita tinggalin sebentar, ternyata udah tidur lagi gitu ya. Maka paling tidak siapkan setengah jam waktu untuk ngebangunin anak. Jadi jangan pas adzan subuh dibangunin, enggak, pasti susah itu. Dan kalau susah, kesel kitanya. Nah, ini yang perlu dijaga tuh bukan tentang bagaimana dia bangunnya kapan, enggak, tapi bagaimana emosi kita jaga dengan stabil gitu. Jangan sampai ketika ngebangunin anak tuh mulai naik darah. Karena kalau kita udah mulai emosinya marah muncul gitu ya, biasanya cara ngebanguninnya pun juga energinya beda. Gebrak-gebraknya tuh udah mulai agak lain. Ya setiap manusia yang lagi tidur nyenyak digebrak-gebrak kayak gitu pasti nggak suka, marah. Munculnya memang nggak suka sama ibunya nanti. Dan hati-hati kawan-kawan ya, ini kalau ya ini saya ini bahas tentang parenting sedikit ya. Jadi ketika pagi hari, ketika subuh hari itu, alam bawah sadar manusia itu terbuka lebar. Ya, jadi ketika malam hari dan subuh hari, alam alam bawah sadar manusia itu terbuka lebar. Kalau kata istilah psikologinya itu critical thinking-nya ya, itu nggak aktif. Jadi memori atau kejadian apapun itu istilahnya kalau kata orang Sunda mah blues-blos gitu loh. Keluar masuknya tuh begitu saja. Jadi ketika ada memori yang dia terima terakhir kali sebelum dia tidur dan pertama kali ketika dia bangun tidur, itu tuh langsung masuknya tuh nggak diproses dulu di critical thinking. Oh ibu saya ngebangunin saya untuk kebaikan saya sholat subuh. Dia nggak akan berpikir begitu. Yang ada di pikiran anak adalah karena critical thinkingnya tidak bekerja, tidak aktif, itu langsung masuk ke alam bawah sadar. Sehingga di apa namanya di benak dia ketika ibunya ngebanguninnya dengan sambil kasar gitu ya, yang dia terima adalah ibunya kasar. Mungkin niat kita baik, nah ini demi kebaikan kamu biar subuh kamu gak terlambat, ya enggak? Tapi ternyata yang diterima sama anak tuh berbeda. Kita sayang niatnya ngebangunin anak, tapi ketika caranya nggak pas, kita nggak tahu bahwa begitulah cara tubuh manusia bekerja, maka kita perlu siapkan waktu prepare lebih banyak. Kalau kita pengen dia siap setengah 5 ke masjid, paling lambat banget setengah jam sebelumnya kita udah bangunin. Udah mulai sounding-sounding, Dek. Nanti 5 menit kemudian dia masih tidur, bangunin lagi gitu terus. Karena itu namanya latihan. Kan jarang banget ada anak yang baru, Dek, dia bangun langsung ke kamar mandi gitu ya, terus wudu, terus sholat. Itu jarang. Maka paling tidak Anda siapkan waktu setengah jam. Kalau mau aman sekitar sejam. Berarti setengah 4 Anda sudah mulai bangun-bangunin dia. Sampai ketika menjelang sholat azan subuh itu dia sudah pelan-pelan bangun kesadarannya. Dan yang paling penting emosi kita stabil. Begitu. Ya, coba deh kawan kan kalau ngegubrak-gubrak anak pasti kesel kan kalau dia nggak bangun, apalagi udah mepet, itu udah azan, cepet udah komat. Itu emosi kita yang sudah sulit terjaga. Maka kalau Anda pengen punya generasi yang bangun di pagi hari, subuh, ya kita harus lebih lebih pagi lagi. Gitu ya kawan-kawan. Sehingga ketika kita memanusiakan manusia, membangunkan mereka dengan cara manusia, insya Allah. Kalau kita membangunkan mereka dengan kasih sayang, dia akan menerima kasih sayang. Karena ya itu tadi, waktu subuh itu adalah salah satu golden moment. Itu kesempatan yang luar biasa, tapi sekaligus juga bisa jadi menjadi sesuatu ancaman yang berbahaya. Karena kenapa? Yang kita masukin cinta, yang dia terima cinta. Kalau yang kita masukin luka, yang diterimanya luka. Meskipun niat kita baik, karena bisa jadi tidak diterima dengan baik. Nah, hati-hati kawan-kawan ya. Jangan sampai karena kekeliruan kita mengasuh anak-anak itu membuat dia jauh dari Allah. Itu pesan Rasulullah ya. Jadi jangan sampai karena kesalahan kita
membuat anak kita jauh dari Allah. Nauzubillah, jangan sampai. Mudah-mudahan Allah berikan kita kelapangan hati, kesabaran yang luar biasa ya, dan kekuatan yang juga luar biasa untuk bisa menemani anak-anak kita tumbuh kembang dengan baik dengan cara yang Allah ridhoi insya Allah. Nah, kepastian hanya milik Allah. Kawan-kawan kita bisa baca ya di Quran surat Luqman. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang diusahakannya besok dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi ini di mana dia akan mati. Jadi kepastian itu hanya milik Allah, hanya ada di sisi Allah. Ya, kawan-kawan. Jadi ini tolong dicatat baik-baik. Ketika kita ingin memastikan segala hal, jangan-jangan diam-diam kita sedang ingin menjadi Tuhan. Padahal kita ini siapa? Tuhan atau hamba? Ya, kita ini kholik atau makhluk? Ingat bahwa kita ini hamba, kita bukan Tuhan, karena semua kepastian itu hanya ada di sisi Allah. Jadi, ya memang mau nggak mau kita perlu berdamai dengan ketidakpastian, karena memang kita nggak bisa memastikan apapun. Yes, kalau kita sadar kita ini hamba, kita menyadari bahwa oh ya, semuanya di sisi Allah. Yang pasti itu ada di sisi Allah, hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu kapan mati, matinya di mana, lagi kondisi gimana. Ya nggak, kawan-kawan. Nah, maka tawakal kan ini adalah puncak berdamai dengan ketidakpastian. Jadi ketika kita benar-benar menjadi hamba, bukan yang cuma ngaku-ngaku, aku ini hamba Allah, kan selama ini kita ngaku-ngaku hamba Allah ya. Ya enggak, kita ngaku-ngaku enggak selama ini hamba Allah. Kita ini siapa? Kita ini hamba Allah, yakin. Kita benar-benar udah menghamba. Atau jangan-jangan masih ngaku-ngaku aja. Ngaku hamba, tapi kadang ya masih sulit diatur. Ya ini mah saya ya Bu ya. Ngakunya hamba Allah, tapi ketika diaturin sama takdir tertentu masih ya Allah kenapa sih begini? Hmm, ya. Surat Luqman ayat berapa? Ayat 34. Nih, boleh ya dicatat. Jadi tawakal itu mewakilkan. Ya terserah Allah lah. Mau gimana? Suka-suka Allah aja deh. Allah yang atur. Allah tahu yang terbaik. Hamba mah nggak tahu apa-apa. Hamba mah nggak ngerti apa-apa ya Allah. Jadi tawakal tuh kayak mewakilkan. Ibarat ibu bikin surat kuasa. Mewakilkan ya. Saya dengan ini menguasakan ini kepada ini untuk ini gitu kan. Itu kan mewakilkan. Jadi ketika kita mewakilkan kepada Allah. Ya udah terserah yang mewakilkan ya nggak. Jangan ikut ngatur lagi. Tawakal tuh begitu. Udah katanya udah tawakal tapi masih pengen ngatur begini. Ya gimana gitu ya. Jadi tawakal ini bentuk ya puncak berdamai dengan ketidakpastian. Nah, ultimate concern ya. Jadi perhatian tertinggi kita ini misalnya ya. Yang pertama hal yang mungkin tidak bisa dipastikan ya. Salah satunya apa? Kematian. Ada yang bisa memastikan kapan meninggalnya? Ada yang tahu kapan meninggal? Nggak ada yang tahu ya. Terus yang kedua, freedom atau kebebasan. Sehingga kebebasan memilih itu justru juga menciptakan kecemasan. Ya nggak sih? Benar nggak? Paradoks ini. Justru semakin kita diberi kebebasan untuk memilih, itu juga kita muncul kecemasan. Karena kenapa? Kita bertanggung jawab penuh atas pilihan kita di tengah ketidakpastian hasil. Ini belok kiri apa belok kanan ya? Yang nggak macet yang mana? Belok kanan deh, belok kanan. Ternyata macet juga. Ya, ternyata macet. Tahu gini. Nah, itu tuh. Ya nggak sih? Biasanya kita gitu kan. Padahal ya hati-hati ya ketika coba tadi. Itu kan hal-hal yang sudah kita menyesali masa lalu juga tuh. Termasuk kebebasan juga ini apa ya? Kalau ini kan materi di psikologi eksistensial ya.
Jadi manusia itu ada punya 4 keprihatinan utama ya atau concern ya tentang ketidakpastian. Yang ketiga, kesepian eksistensial atau isolation. Nah, jadi pada akhirnya memang kita menghadapi ketidakpastian itu sendirian. Tidak ada yang bisa sepenuhnya merasakan kecemasan kita. Yang tahu kita cemas ya diri kita sendiri. Secemas apa ya diri kita sendiri. Terus yang keempat, ketidakbermaknaan atau meaninglessness. Jika masa depan tidak pasti, lalu apa makna hidup hari ini? Jadi kayak nggak punya makna. Ya buat apalah aku hidup kalau dia sudah tidak cinta lagi? Oh, misalnya gitu ya. Buat apa aku hidup kalau begini-begini? Percuma saya hidup. Percuma mama masakin nasi kalau kamu bla 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 bla. Mulai deh ya. Jadi 4 hal ini kawan-kawan ya. Tapi dalam perspektif Islam itu menjawab tentang kematian nih kita akan kupas tentang death atau kematian. Justru kepastian yang paling pasti itu ya maut. Ya, kawan-kawan boleh buka Quran surat Al-Jumu'ah ya ayat 8 ya. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemui kamu. Memang kematiannya tidak pasti kapan mana, tapi itu pasti. Ada nggak di sini yang immortal, yang nggak mati? Pasti mati semuanya ya. Terus tentang kebebasan. Ketika kita diberikan kebebasan untuk berikhtiar, mengambil jalur yang mana? Anda mencari harta diberi kebebasan, mau cari harta halal atau cari harta haram. Mau meraihnya dengan jalan yang penuh berkah atau yang penuh mudorot. Mau cari yang riba atau yang enggak. Itu kan kebebasan, ya enggak? Kawan-kawan yang masih memilih misalnya dengan harta riba, ya itu juga pilihan ada di Anda, kebebasan. Masalah itu nanti gimana, ya itu juga tanggung jawab kita semua ya untuk yang sudah memilih kebebasan. Mendidik anak mau dengan kasih sayang atau kekerasan itu juga ada di pilihan Anda kebebasan. Itu ikhtiarnya semua dikasih kebebasan kita nih kawan-kawan. Hasilnya gimana? Di tangan Allah. Terus nih, ketika ada teori tentang kesepian bahwa Allah menjawab, Allah itu dekat. Allah bersama hambanya. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Di Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Jadi ketika kita bisa menyadari bahwa ada Allah dalam setiap langkah kita, dalam setiap hembusan nafas kita nggak akan mengalami yang namanya kesepian, kesendirian. Kita nggak akan lagi ngerasa aku nih berjuang sendirian. Enggak, ada Allah bersamamu. Ya ini Islam menjawab semua permasalahan-permasalahan dalam diri kita. Kemudian ketidakbermaknaan bahwa hidup kita ini adalah ibadah. Jadi nggak ada yang percuma Bu yang Ibu lakukan. Jerih payah Ibu, nggak ada yang sia-sia. Karena semuanya itu jadi ibadah. Bu, kalau rezeki sudah diatur sama Allah, ngapain saya harus kerja? Ngapain saya harus ikhtiar kalau ternyata rezeki itu memang katanya udah ditetapkan sama Allah. Kalau udah ditetapkan berarti bakal datang dong kita mau usaha atau enggak. Betul nggak? Ya betul. Kita kerja buat apa? Kita kerja tuh bukan buat cari rezeki. Bukan, rezeki mah sudah diatur sama Allah. Pasti dianterin. Kita kerja buat apa? Buat beramal soleh. Anda ngapain pergi pagi ke kantor pulang sore? Buat amal soleh. Bukan buat nyari rezeki. Rezeki mah udah diatur sama Allah. Buat ibadah. Betul. Kan hidup adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa buat apa? Illa liya'budun. Illa liya'budun. Allah tuh nggak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun hanya untuk beribadah. Ini tuh memberikan makna ya, makna banget. Sehingga ya inilah kita ya menuangkan makna terhadap hal yang kita lakukan. Gitu kan ya.
Nah, terakhir, rasa cemas adalah alarm yang berbunyi saat kita lupa bahwa Allah sudah menyiapkan skenario terbaik jauh sebelum kita memikirkannya. Nah, ini kawan-kawan ya. Jadi, kalau mulai ada rasa cemas di dalam diri kita, aduh gimana doh, gimana nih? Itu kan cemas tuh. Itu ada alarm. Alarm bunyi yang ngingetin kita bahwa tenang, Allah udah ngaturin semua skenario terbaiknya, bahkan jauh sebelum kita memikirkannya. Coba deh kita resapi kalimat ini. Jadi cemas itu alarm tanda sinyal yang muncul ketika kita lupa bahwa kita sudah menyiapkan skenario terbaik. Begitu ya kawan-kawan, sehingga ketika kita datang cemas, khawatir, takut dan sebagainya, itu hanya alarm. Itu emosi yang muncul ketika kita lupa bahwa Allah sudah menyiapkan skenario terbaik sebelum kita memikirkannya. So, kalau kita ingat Allah udah ngaturin semuanya dengan baik, hati kita menjadi tenang lagi. Oh, saya yakin Allah udah mempersiapkan, Allah udah menyiapkan solusinya. Lalu kenapa manusia tetap disuruh ikhtiar? Itu mah buat amal soleh aja. Buat jadi bekal timbangan amal kebaikan kita. Karena semuanya sudah diaturin sama Allah. Kalau sudah yakin sudah diaturin sama Allah, hati kita lagi menjadi tenang. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Gitu kawan-kawan ya. Jadi cemas itu juga bukan sesuatu yang buruk-buruk banget. Tapi ini adalah sinyal tanda. Bisa jadi sesuatu yang baik, bahkan sangat baik. Ketika kita menyadari bahwa, oh iya saya cemas, saya lupa bahwa Allah udah aturin. Ingat lagi, tenang lagi, netral lagi, rileks lagi. Akhirnya kita bisa hadir lagi kembali ke saat ini. Kita ingat lagi bahwa kecemasan itu di masa depan, bukan di masa kini. Itu mungkin ya kawan-kawan untuk materi kita hari ini karena waktu juga sudah mau habis ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih, saya kembalikan ke Kang Nuga. Silakan Kang. Baik, terima kasih banyak Bunda Ambar atas kesempatannya membersamai kami titik balik pada pagi hari ini. Insya Allah Bapak Ibu, Ayah Bunda semua makin menguatkan ya langkah kita untuk bisa terus mengontrol diri, mengontrol hati, mengontrol iman gitu ya. Karena insya Allah apa-apa yang sudah disampaikan ini aplikatif banget bisa kita lakukan. Karena kenapa? Karena ujian atau tantangannya datang tiap waktu. Ujian atau tantangannya datang tiap hari. Maka semoga kita senantiasa bisa mengaplikasikan sebaik mungkin hikmah-hikmah yang kita dapatkan pagi hari ini insya Allah ya. Itu Bunda Ambar, mohon izin sebagai closing statement atau pesan penutup bisa menyampaikan poin-poin penting dari apa yang kita bahas pagi hari ini. Persilakan Bunda. Baik kawan-kawan, untuk closing statement kita pagi hari ini, tenangkanlah hatimu, tenangkanlah jiwamu karena Allah sudah menyiapkan takdir terbaik untukmu. Maka berdamailah dengan ketidakpastian karena Allah sudah memastikan segalanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallahu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Bunda Ambar, jazakillah khairan kathiran. Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, sebagai penutup Moga mau izin menyampaikan dua hal. Pertama, kita akan masuk bulan Ramadan, tentunya kita punya program Ramadan The Journey of Love. Kita ingin sama-sama menyiapkan hati sebaik mungkin. Dan relate banget materi kita pagi hari ini dan insya Allah kita akan sama-sama juga dibersamai oleh Bunda Ambar di bulan Ramadan nanti. Dan untuk itu Bapak Ibu yang belum bergabung bersama kami di Ramadan The Journey of Love, silahkan daftar sekarang. Silahkan diakses link daftarnya pagi ini supaya nanti kita bisa sama-sama memastikan perjalanan hati, perjalanan kita di bulan Ramadan ini bisa maksimal dan sebaik mungkin hati kita jadi jauh lebih tentram, jauh lebih tenang dalam rangka menghadapi setiap ujian dan tantangan dalam hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi silakan daftarkan diri Anda, Masya Allah ya. Silahkan mendaftar segera di Ramadan The Journey of Love. Kita akan sama-sama berkegiatan lagi di bulan Ramadan insya Allah ya. Dan terakhir Bapak Ibu yang mau mencurahkan rasa syukurnya dengan bersedekah. Mengingat pagi hari ini banyak sekali hikmah yang didapatkan. Kami dari Titik Balik selalu menyediakan ruang dan tempat terbaik untuk menyisihkan sebagian harta Bapak Ibu Ayah Bunda pagi hari ini untuk bisa semakin menyalakan cahaya-cahaya ilmu, cahaya-cahaya pengetahuan ya, cahaya-cahaya hati, cahaya iman insya Allah. Semoga apa-apa yang sudah Bapak Ibu Ayah Bunda titipkan ini kembali menjadi keberkahan dalam kehidupan. Ilmunya makin langgeng di hati dan pikiran. Dan semoga semakin banyak kebermanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi. Jazakumullah ahsanal jaza. Kita ketemu lagi besok, kita belajar lagi besok seperti biasa di Titik Balik. Dan
sudah menjelang Ramadan 4 harian lagi insya Allah. Bapak Ibu Ayah Bunda sehat-sehat. Sampai ketemu, semoga Allah senantiasa mengizinkan kita untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini insya Allah. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillah khair kasir ya Semoga makin glowing aja nih Kang Reza. akidahnya Tim-tim Salam, balik. ketemu lagi ya. Amal dan batin. Amin. Bu Assalamualaikum Endang, warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau jangan batin. Ibu Jumri, Insya Allah. Barakallah.